Teman-teman yang terhormat, selamat datang. Nama saya Ogniv Alexei, SEO Ekosistem DJU. Hari ini kami akan mengadakan webinar lagi. Kami akan berbicara cukup dinamis. Saya bahkan berpikir sebentar tentang rencana terdekat, tentang bagaimana penjualan saham berakhir, bagaimana putaran tambahan berakhir, apa yang menanti kami pada bulan Agustus dan September, apa yang akan menjadi fokus ekosistem, dan acara apa yang akan datang. Ada banyak berita seperti biasa, tetapi saya akan mencoba membahas berita yang paling penting, berita yang paling kunci. Saya akan mencoba untuk membicarakan semuanya dengan cukup dinamis, karena kami hanya memiliki sedikit waktu pada bulan Agustus. Karena bulan Agustus selalu menjadi waktu di mana ada jeda di pasar dan aktivitas bisnis. Dan pada saat yang sama, kami, ekosistem DJU, selalu menggunakan waktu ini untuk berkumpul kembali, membuang yang tidak perlu, menambil semua yang kami butuhkan, dan memasuki musim gugur dan musim dingin yang baru dari aktivitas bisnis ini dengan sesiap mungkin untuk segala perubahan ini. Dan juga secara tradisional pada bulan Agustus kami menghadiri berbagai pameran internasional. Tahun lalu kami menghadiri Money Expo di Mumbai. Itu adalah perjalanan yang sangat-sangat sukses. Tahun ini kami juga akan pergi ke pameran ini. Saya akan bercerita lebih banyak tentang tujuan dan sasaran kami nanti. Secara tradisional kami menggunakan setiap akhir Juli dan Agustus seproduktif mungkin. Oleh karena itu, tim di banyak tempat bekerja tanpa hari libur agar dapat datang dengan semangat dan sesiap mungkin, seperti yang saya katakan, untuk musim gugur dan musim dingin, yang secara tradisional merupakan musim bisnis yang lebih aktif, dan karenanya di pasar dan di area yang kami tangani selalu ada lebih banyak perhatian dari audiens. Jadi, kami sedang mempersiapkannya. Dan dalam 4,5 tahun seperti yang Anda sadari, kami memiliki sesuatu untuk ditampilkan pada musim ini kepada para penonton. Bulan Juli ditandai dengan sebuah acara yang tidak direncanakan, yaitu putaran tambahan. Kami memulainya pada pertengahan Juli, dan putaran ini berlangsung hingga akhir bulan. Itu adalah putaran yang sangat tenang. Sebanyak 10 juta saham yang dialokasikan. Jumlah yang pasti signifikan tentu saja, tetapi tidak terkait dengan semua penjualan selama 4,5 tahun terakhir ini. Ketika tanggal penyelesaian semakin dekat, tentu saja aktivitas meningkat. Dan saya sangat bangga mengatakan bahwa setiap orang yang ingin, setiap orang memiliki cukup waktu untuk membeli paket pertama, mengembalikan cicilan, dan mengambil keputusan. Dan pada kenyataannya, sekitar 744 orang menjadi investor baru selama periode ini. Di sini penting untuk memperhitungkan bahwa kami memperhitungkan paket minimum sebesar $10 Amerika Serikat yang kami buka di dalam blog dengan pencapaian dan tugas yang ada di kabinet pribadi menjadi halaman yang paling banyak dikunjungi, dan ini memungkinkan kami untuk secara signifikan memperluas audiens dalam hal pengguna terdaftar, juga dalam hal tugas yang diselesaikan, baik, dan manfaat yang dibawa seseorang ke dalam ekosistem ini. Dan jumlah investor baru ini sebagian besar disebabkan oleh kampanye pemasaran yang dilakukan dengan baik, yang memberikan alat tren yang jelas dan mudah bagi orang-orang, membawa keuntungan, imbalan untuk keuntungan ini, dan kesempatan untuk melakukan investasi sebesar $10 yang sangat kecil. Apa yang ingin saya catat? Kami telah menyelesaikan penjualan secara penuh. Tidak mungkin untuk mengembalikan cicilan mulai tanggal 1 Agustus ini. Dan jika Anda pernah memiliki cicilan dan hal-hal lain yang dibatalkan, sudah tidak ada kesempatan untuk pemulihan kembali. Ditambah lagi, kami memiliki snapshot keempat. Ada beberapa tanggal penting pada bulan Agustus yang telah kami bicarakan. Tanggal-tanggal apa saja yang kami nantikan. Pertama, saya pikir pada saat Anda menonton webinar ini, Anda sudah melihat daftar pemegang saham di kabinet pribadi Anda masing-masing, atau sedang bersiap-siap untuk mempostingnya, dan Anda sudah tahu tanggalnya.
Apa yang perlu diperhatikan? Registri ini berisi semua akun yang terdaftar dan memiliki sejumlah saham di ekosistem DJU. Jadi, Anda perlu memperlakukan registri ini dengan benar. Dan kami awalnya menyebutnya sebagai daftar pemegang saham awal. Apa artinya? Artinya pengguna yang ada di dalamnya harus melalui KYC. Namun tidak berarti Anda memiliki tenggat waktu tertentu dan Anda harus kehabisan akal untuk melalui KYC itu. Artinya dengan cara yang santai dan sebaiknya segera setelah Anda mendaftar, ajukan permohonan KYC. Setelah itu, Anda akan masuk ke dalam daftar pemegang saham dan Anda akan sepenuhnya membuat sekuritas ekosistem DJU. Artinya dalam daftar ini Anda melihat bahwa beberapa pengguna belum lulus KYC dan Anda juga melihat informasi tentang masuk ke snapshot pertama, kedua, ketiga. Ini penting untuk dipahami. Apakah Anda masuk atau tidak? Apakah Anda berpartisipasi atau tidak dalam perhitungan ulang? Anda juga melihat ID dalam daftar ini. Anda dapat menemukan diri Anda sendiri, teman, dan kerabat dengan ID. Tentunya, kami tidak mempublikasikan informasi pribadi seperti email, nama depan, nama keluarga. Semua ini tidak akan dipublikasikan karena itu adalah informasi pribadi yang berharga. Tetapi, jika Anda memiliki akun pribadi, Anda dapat menggunakan daftar awal pemegang saham ini untuk melihat semua informasi yang diperlukan yang mungkin menarik bagi Anda sendiri. Daftar ini juga berisi informasi tentang jumlah saham yang sedang dicicil. Registri diperbarui dengan perioditas tertentu menurut pendapat saya sekitar sekali sehari. Dengan demikian, jika Anda melakukan pembayaran, keesokan harinya Anda akan melihat dalam daftar ini jumlah saham, misalnya dalam angsuran telah berkurang. Apalagi yang penting untuk dipahami. Tentu saja kami mencatat hal-hal seperti misalnya pendaftaran akun palsu ketika seseorang membuat multi-akun untuk mendapatkan sejumlah besar saham bonus. Ya, dan bagaimana kami memperlakukannya? Persis sama dengan cara yang sama seperti proyek lain memperlakukan akun palsu. Pertama, kami melihatnya dan segera menentukannya dengan cara tertentu. Kami memberikan kesempatan kepada orang tersebut untuk memberikan kami beberapa informasi yang akan membantu kami untuk memastikan bahwa akun tersebut akan menjadi milik orang untuk beberapa waktu, bahwa orang tersebut akan lulus KYC dan seterusnya. Jika itu tidak terjadi, mereka akan dicoret. Tidak ada dendam di sini. Oleh karena itu, setiap orang akan diberi kesempatan untuk mengkonfirmasi akun. Tentu saja kami akan menangani beberapa situasi individu secara individual. Saya sudah mengatakan hal ini, jadi tidak perlu khawatir. Kami selalu memahami sepenuhnya situasi dan menjelajahinya. Misalnya, seseorang mendaftarkan akun untuk seorang anak dan mereka harus berusia 18 tahun terlebih dahulu. Jadi semuanya akan dipertimbangkan secara individual dan juga akun pribadi fungsinya akan diperluas dalam situasi seperti itu. Seperti yang telah saya jawab di suatu tempat di chat, kami akan segera mengumpulkan pada bulan Agustus mungkin pada bulan September. Ini dalam mode santai. Kami akan mengumpulkan situasi tipikal seperti itu dan algoritma tindakan akan diusulkan kepada audiens. Misalnya, Anda memiliki kasus dengan seorang anak, berikan informasi ini. Secara umum, kami melacak beberapa situasi umum. Dan kami akan menyarankan agar, pertama, Anda tidak perlu khawatir dan kami memahami bahwa akun ini nyata dan akan melalui prosedur KYC dalam beberapa periode, ketika kami membutuhkannya. Hingga dan termasuk tanggal 15 Agustus, akrual akan berjalan. Dan ini juga merupakan topik yang sangat penting bagi ekosistem, karena ada proses pembakaran yang terjadi secara paralel dengan proses akrual itu. Namun, seperti yang kami katakan di webinar pada bulan Mei, kami membawa ekosistem ini ke titik di mana bagian crowdfunding dari ekosistem ini memiliki 10% dari sekuritas, seperti yang menjadi konsepnya.
Itulah mengapa kami akan membakar sebagian saham, mendistribusikannya kembali dan menyimpan sebagian untuk cadangan. Karena kami melihat banyak pilihan untuk pengembangan acara dan menyisakan ruang untuk bermanuver untuk beberapa waktu lagi. Sementara kami sedang mempersiapkan semua hal yang diperlukan untuk reorganisasi perusahaan. Saya katakan di webinar terakhir bahwa kami melihat setidaknya bukan hanya satu, bukan hanya dua, tetapi sekitar 5 opsi untuk reorganisasi. Dan ketika kami memiliki satu atau dua opsi yang tersisa, saya pikir kami akan mempresentasikannya kepada para hadirin. Mungkin kami akan mengundang seseorang untuk memberikan suara, misalnya orang-orang yang memiliki jumlah saham besar. Mungkin kami akan melihatnya dengan cara lain. Mungkin kami akan membuat keputusan berdasarkan yang paling menguntungkan bagi ekosistem. Sebenarnya tunggu saja informasi. Kami akan membicarakannya pada bulan September mendekati musim dingin, ketika kami akan menyiapkan segalanya untuk ini. Sebenarnya ada banyak pilihan. Saya telah membicarakannya sedikit lebih detail di webinar terakhir. Anda harus menontonnya, Anda dapat mengajukan pertanyaan. Pastikan Anda menonton webinar pada tanggal 10 Mei untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap, di mana kami berbicara tentang semua bagian penting dari ekosistem di Bali dengan sangat rinci. Kami berbicara tentang produk yang telah kami luncurkan dan sedang kami kembangkan. Terus, kami berbicara tentang dana ventura, bagian teknologi dari ekosistem laboratorium blockchain dan kecerdasan buatan, beberapa area aktivitas. Pokoknya pastikan untuk menontonnya. Jadi, kami akan melakukan akrual pada tanggal 15 Agustus. Sebelum itu, kami akan mempublikasikan tabel dengan perhitungan ulang. Kami akan mempublikasikan daftar pemegang saham awal, sehingga setiap orang memiliki kesempatan untuk mempelajari dan menemukan jawaban atas pertanyaan yang mungkin Anda miliki. Dan, oleh karena itu, hingga tanggal 15 Agustus mendatang, kami akan mengadakan perhitungan ulang ini. Apa yang perlu diperhatikan dan apa yang perlu dibicarakan? Pertama, paket $10 seperti yang kami nyatakan jika Anda membelinya dan hanya Anda memilikinya. Pada prinsipnya, paket $10 tidak akan berpartisipasi dalam perhitungan ulang ini dan tidak akan disertakan dalam snapshot. Jadi, ini adalah sesuatu yang diaktifkan untuk pendaftaran secara langsung agar orang memiliki kesempatan untuk mendapatkan sejumlah saham untuk masuk ke DropX. Maka pada tanggal 5 Agustus lalu dengan senang hati saya umumkan bahwa kami mengadakan DropX. Sekitar 5.000 orang berpartisipasi di dalamnya dan melakukan berbagai tugas. Apalagi yang ingin saya catat, orang-orang yang melakukan tugas dengan paket $10, tugas untuk investor, tugas untuk mitra, mereka benar-benar menerima kotak rahasia dan kotak-kotak ini dikreditkan. Dan karenanya hadiah berharga juga menunggu Anda di dalamnya. NFT EVA, token dari objek Apata baru, saham juga akan ada di sana. Dari yang baru, ini adalah voucher untuk NFT WebWise Pad di masa depan, Launchpad kami sendiri. Jadi hadiah-hadiah ini cukup menarik, baru bagi audiens kami dan berharga. Itulah mengapa kami disebutkan di sini bahwa kami akan mempublikasikan tanggal pembukaan kotak-kotak rahasia ini pasti sebelum tanggal 15 Agustus. Dan Anda juga akan dapat mengklik di akun pribadi Anda, dan beberapa hadiah akan diberikan kepada pemilik kotak-kotak rahasia ini. Jadi, nantikan tanggalnya pasti. Dalam beberapa chat, saya telah melihat pertanyaan tentang, di sini saya mendapatkan poin DropX di game kapitalis yang disebut Bucks. Pertanyaan, bagaimana cara menautkannya ke permainan? Di kabinet pribadi Anda akan ada fungsinya. Anda akan memasukkan ID atau akun Telegram Anda yang ditautkan ke game dan Anda akan mentransfer poin-poin ini ke sana. Perlu dicatat di sini bahwa kapitalis secara aktif berkembang. Permainan ini sedang berkembang. Versi alfa seperti versi alfa lainnya dengan beberapa bug atau kesalahan, dengan beberapa masalah. Tetapi ini adalah sejarah standar pengembangan aplikasi apapun.
Ada versi beta yang diluncurkan sekarang. Saya pikir kami akan mengatur waktu versi beta agar bertetapan secara langsung dengan transfer poin ini. Apalagi yang ingin saya sampaikan. Secara umum paruh pertama bulan Agustus penuh dengan tanggal penting yang sudah lama kami upayakan. Dan tugas saya sekarang adalah mengingatkan Anda tentang semua itu. Hal penting apalagi yang perlu disampaikan. Dalam hal akrual saham setelah perhitungan ulang. Kami melihat dua kelompok saham. Saham yang telah kami beli dan saham yang masih dalam proses pembelian. Jadi, kami memiliki sedikit lebih dari 3 juta dolar Amerika Serikat dalam bentuk cicilan. Apa yang penting untuk diperhatikan? Kami telah menulis tentang hal itu di beberapa postingan dan saya bahkan memiliki kutipan dari saya yang mengatakan bahwa ekosistem sekarang berfokus pada dua hal dalam hal penjualan saham, yaitu membayar cicilan dan membenamkan audiens baru ke dalam proyek. Mari kita perjelas tentang penonton. Untuk bulan Mei, Juni, Juli, dan kami telah menatakannya, kami memiliki sekitar 12.000 orang yang bergabung pada bulan Juni dan 4.000 pada bulan Juli. Sudah ada 1.000 orang pada bulan Agustus, beberapa ribu pada bulan Mei. Jumlah totalnya sekitar 20.000 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 5.000 orang telah menjadi investor. Ini adalah audiens baru. Kami menyadari bahwa mereka belum memiliki waktu bertahun-tahun untuk terjun langsung ke dalam proyek ini, untuk memahami proyek ini. Kemungkinan besar keputusan yang mereka buat sebagian besar bersifat impulsif. Sebagian besar dibuat dengan menerbangkan fakta bahwa belilah atau Anda tidak akan pernah mendapatkan kesempatan lagi. Semua orang suka menggunakan teknik ini saat menundan atau apapun. Maklum, dalam menyelesaikan penjualan fraksional, Anda harus membeli sekarang atau tidak akan pernah membeli. Tentu saja, orang ini tidak memiliki kesempatan untuk mengambil risiko. Mereka kemungkinan besar melakukan pembelian secara impulsif tanpa mengetahuinya. Dan ekosistem tentu saja memiliki tanggung jawab kepada orang ini untuk melibatkan mereka ke dalam proyek, untuk menunjukkan kepada mereka peluang apa yang ada. Apa artinya menjadi kopemilik seluruh ekosistem? Apa yang dimaksud dengan snapshot? Apa artinya mendapatkan bonus dari proyek? Apa artinya dividen? Kapan yang berikutnya? Berapa banyak yang sudah ada? Itu adalah banyak pertanyaan yang Anda pikir. Anda tahu jawabannya dari orang-orang ini. Mereka bahkan tidak tahu bahwa Anda bisa memikirkannya kemungkinan besar. Dan kami mendapat beberapa pertanyaan di chat. Kami mendapat pertanyaan dari tim dukungan juga. Anda menulis kepada saya secara pribadi. Kami membalas dengan cara yang penuh pengertian. Sudah jelas, perjalanan ekosistem untuk bulan Agustus dan September saya pikir semuanya akan berkembang hingga akhir tahun. Kami akan menulang di suatu tempat. Kami akan mengadakan webinar mungkin untuk pendataan baru. Ini akan menjadi pendalaman. Orang-orang harus memiliki pemahaman yang jelas tentang di mana mereka berada. Jadi perhatian akan diberikan pada hal tersebut juga. Kedua, yang tidak kalah pentingnya adalah pembayaran cicilan. Kami akan memperjuangkannya. Bagaimana cara? Di suatu tempat kami akan menstimulasi dengan snapshot seperti yang biasa kami lakukan, mungkin snapshot dari beberapa proyek. Dan kami telah mengatakan berulang kali bahwa pada bulan Agustus kami semua akan menunggu pembayaran snapshot. Saya akan membicarakannya nanti. Artinya jika Anda melakukan pembayaran dan kami masih memiliki pembayaran cicilan, yang berarti Anda tidak dapat membeli paket baru. Kami jelas akan mendorong hal itu. Artinya, mereka yang misalnya melakukan pembayaran 2 kali lipat harus didorong, tentu saja. Cicilan 3 kali lipat harus didorong, tentu saja. Penutupan cicilan lebih awal harus didorong, tentu saja. Kami membuat target untuk diri kami sendiri, dan itu adalah hal yang benar dilakukan. Tujuannya dari sudut pandang bisnis adalah melunasi semua cicilan ini pada akhir tahun. Jumlah maksimum cicilan ini harus ditutup pada akhir tahun. Kami akan berkontribusi dalam hal ini, memotivasinya. Dan Anda harus memahami bahwa Anda juga bertanggung jawab untuk menjadi investor yang bonafide, untuk memenuhi kewajiban karena perusahaan mengandalkannya. Kami membangun rencana berdasarkan hal ini dan kami memahami dengan jelas bahwa semakin cepat uang masuk ke perusahaan, semakin banyak pilihan yang akan kami miliki yang menguntungkan, tepat dan efisien. Dan di pasar yang terus berkembang ini, memiliki cadangan cash pertama-tama sangat penting.
Kedua, pasar tidak selalu tumbuh. Jadi kami jelas menyadari bahwa kami ingat saat-saat ketika pasar turun selama beberapa tahun. Dan jika Anda memiliki cadangan cash yang tepat di pasar ini, Anda dapat seperti yang kami katakan pada saat itu, melakukan transaksi yang luar biasa dan secara signifikan memperluas ekosistem, meningkatkan kapitalisasi, memperkuat dana, dan sebagainya. Saya pikir banyak dari Anda yang tahu apa yang saya bicarakan. Itulah sebabnya kami mengambil langkah maksimal dalam pembayaran cicilan. Dan karenanya kami juga akan membenamkan pemirsa baru ke dalam ekosistem sebanyak mungkin. Mengapa saya membahas hal itu? Saya menyebutkannya dalam konteks perhitungan ulang saham. Jelas, kami memiliki saham yang telah dibeli dan sedang dibeli oleh orang lain. Dan kami memiliki saham yang sedang dicicil. Dan di sini kami akan melanjutkan dengan prinsip yang pernah kami miliki di X11. Banyak yang sudah mendengar, banyak juga yang belum, tidak masalah. Jika Anda memiliki cicilan aktif, maka tentu saja akan dihitung ulang jika Anda melakukan snapshot. Kami telah membicarakannya. Orang-orang di chat masih menanyakan hal itu. Sekali lagi, cicilan akan dihitung ulang. Semua bagian, semua perhitungan ulang. Misalnya, 1.000.000 lembar saham akan dihitung ulang. Misalnya, Anda akan mendapatkannya di angsuran terakhir saat Anda menutup angsuran. Anda akan melihatnya di jadwal. Anda akan memiliki catatan bahwa jumlah saham yang sangat besar ini dikreditkan kepada Anda dalam angsuran ini. Ini terus harus diperhitungkan. Dengan kata lain, Anda akan menerima perhitungan ulang untuk pembelian kembali yang sebenarnya dengan segera, dan sisanya akan dibayarkan dengan cicilan terakhir. Ini juga merupakan alat yang kami gunakan untuk merangsang pembayaran cicilan. Jadi, teman-teman, bagian utama Anda, jika Anda telah memiliki bentuk pembayaran ini, satu-satunya hal yang dapat diasuransikan oleh perusahaan dengan sendirinya adalah mendistribusikan saham, semua saham bonus. Jika Anda memilikinya, semua saham dengan perhitungan ulang, sebenarnya pada saat penutupan cicilan. Jadi, semakin cepat Anda menutup cicilan, kami tertarik dengan hal itu dan kami akan memberikan insentif dan semua bagian bonus dari perhitungan ulang akan bertambah seperti yang selalu kami lakukan. Jadi, ini bukanlah alat yang baru jika Anda tiba-tiba berpikir bahwa ini sesuatu yang baru. Tidak, kami sudah memilikinya di prosedur X11 dan secara umum cicilan selalu seperti itu. Bagian utama ditambah semua bonus di angsuran terakhir ditutup tepat waktu. Snapshot apa tuh? Snapshot ini dimulai pada bulan Agustus. Pada saat Anda menonton webinar ini dan saya merekamnya pada tanggal 6 Agustus, Anda sudah membaca. Anda tahu istilah snapshot. Intinya adalah kami melakukan snapshot standar. Apa tuh meluncurkan properti berikutnya yang sedang dibangun. Imbal hasil lebih tinggi di sana. Secara umum ini adalah produk baru dan ini adalah pekerjaan yang sangat sulit dalam hal meluncurkan produk dan pemilihan properti serta peluang yang terbuka. Jadi semuanya super. Dari properti ini sejumlah token akan masuk ke snapshot untuk semua orang yang membayar cicilan. Dan saya akan mengingatkan Anda bahwa snapshot Apato adalah salah satu aktivitas yang paling favorit. Karena dalam dua snapshot terakhir, orang menerima $2.000, $3.000 Amerika Serikat. Jumlah yang signifikan, karena mereka baru saja menutup cicilan dan kemudian diam-diam pergi ke pasar sekunder. Beberapa orang masih menyimpannya, beberapa orang telah menjualnya. Ini sangat bagus dan banyak orang yang berterima kasih kepada kami. Jadi, diharapkan kondisi ini Agustus akan seperti itu. Artinya, kami akan mempublikasikan dan di sana dengan syarat untuk semua pembayaran selama bulan Agustus, Anda akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan saham, tetapi akan ada fitur lain. Kami akan menambahkan deposito produk snapshot ini. Artinya semua orang yang akan membuka deposito juga akan menerima sejumlah token. Token properti yang sedang dibangun. Artinya kami tidak hanya menstimulasi saham, kami juga menstimulasi likuiditas secara umum yang memungkinkan semua produk berkembang. Kerjasama yang saling menguntungkan dan pengguna baru muncul di Apato karena kami akan menawarkan Anda untuk mendaftar. Saya pikir akan ada kontes terpisah di sana. Secara umum
umum kami sedang mengembangkan dan mendapatkan basis klien untuk produk ini. Pada saat yang sama Anda mencari tahu cara membeli di sana karena ada penjualan yang mulai di sana. Jelas, ini adalah produk yang sepenuhnya terpisah untuk kategori investor yang terpisah. Mungkin Anda salah satunya, tetapi tetap saja, secara umum pantau terus. Bulan Agustus akan cukup sibuk dengan berbagai kegiatan yang menyenangkan, pemasaran dan bonus karena kami perlu waktu. Kami perlu memastikan bahwa seperti yang saya katakan, cicilan dibayarkan dan audiens membenamkan diri dalam produk dan menemukan tempatnya di ekosistem dan mendapatkan bonus yang menguntungkan dan seterusnya. Di sini kami konsisten dan terbuka. Apalagi yang ingin saya bicarakan, pameran di Mumbai pada tanggal 17 dan 18. Kami akan kembali ke kota Mumbai yang indah dan menakjubkan di India. Dan saya akan menjadi pembicara. Alexander I akan menjadi pembicara juga. Kami memiliki topik yang cukup menarik. Sekali lagi bagi mereka yang mengikuti proyek ini dan bagi mereka yang tidak. Mari kami bahas tren dan prospek pasar untuk aset-aset tokenisasi. Alexander akan berbicara tentang topik ini. Saya akan berbicara di sana dengan topik evolusi aset-aset yang ditokenisasi dengan mata uang kripto sebagai jaminan di bank. Kami terus meningkatkan keahlian kami di bidang ini dan berbicara tentang peristiwa besar seperti itu. Apa yang kami lakukan dan secara umum kemana arah industri ini dan seterusnya. Jadi inilah yang ingin saya sampaikan juga. Ya, tahun lalu kami menerima cukup banyak umpan balik positif dari perusahaan-perusahaan yang mendengarkan presentasi kami dan datang ke stand kami selama pameran di Mumbai. Oleh karena itu, tahun ini kami akan dihadirkan sebagai dana ventura Webwise Capital. Kami akan memiliki stand dan tentunya kami akan memperhitungkan semua seluk-beluk dan kekhasan tahun lalu, sehingga tim akan dipersiapkan dengan lebih profesional. Semua opsi yang diperlukan untuk berkomunikasi dengan audiens akan dikerjakan dengan jelas. Tujuan dan sasaran untuk menjalin kontak tim akan diperoleh juga. Ya, semua secara umum kami melihat prospek yang sangat-sangat bagus dalam pameran ini. Dan pada kenyataannya, selama beberapa bulan ini, kami telah memiliki mitra dana yang bekerja di India dan memberitahu tidak hanya orang-orang seperti itu, tetapi juga investor besar tentang kemungkinan berinvestasi secara langsung. Dana ini adalah dana investasi profesional. Dana ini sekarang dalam tahap pendaftaran. Dan kami sedang membangun kontak bisnis yang sangat-sangat serius. Juga perlu dicatat bahwa topik kami jelas terkait dengan real estate yang ditokenisasi. Tentu saja kami akan berbicara tentang sistem, yaitu ekosistem bank RWA, ekosistem marketplace RWA, dan mengembangkan proyek-proyek ini lebih lanjut, berbicara tentang deposito dan berbicara tentang Apato. Artinya kami akan memanfaatkan acara ini secara maksimal. Kami hadir di sana sebagai dana dan pada saat yang sama sebagai produk ekosistem, yang pada masa depan kami semua akan berkonsentrasi untuk mengembangkan dan mendapatkan keuntungan yang sesuai dari pengembangannya. Kami sudah mengerti siapa yang akan kami temui di sana. Ada perusahaan yang sangat menarik di sana yang mengelola real estate yang ditokenisasi. Ini bukan hanya perusahaan tetapi juga struktur. Kami bertemu tahun lalu atas dasar bank-bank negara besar dan kami mempertahankan beberapa kontak di sana. Jadi kami lihat saja nanti. Jelas pemikirannya seperti itu. Bayangkan sebuah trust yang mengelola real estate senilai 2 atau 2,5 miliar dolar Amerika Serikat. Bagaimana jika itu memiliki 1% yang ditokenisasi? Apa yang diberikan kepada mereka dan apa yang diberikan kepada mereka adalah bahwa mereka dapat memasukkan uang ke dalam manajemen mereka dengan cukup mudah, bahkan mungkin semudah mungkin karena uang tersebut akan tersedia tidak hanya untuk orang khusus, tetapi juga untuk orang dari seluruh dunia. Kami menemukan ide ini tahun lalu dan kami telah berdialog secara teratur dengan mereka tentang topik ini selama setahun.
Sekarang kami mencoba semuanya dalam mode tenang. Saya berbicara tentang beberapa bangunan besar dan masih banyak yang harus kami tunjukkan. Secara umum ada banyak rencana. Oleh karena itu kami menghabiskan waktu sekitar 5 atau 6 hari di India. Beberapa hari pameran dan beberapa hari pertemuan. Jadi semua yang berada di India datanglah. Mungkin kami juga akan mengadakan pertemuan terpisah untuk komunitas DJU. Tidak mungkin, kami pasti akan mengadakannya, nantikan pengumumannya. Jika Anda berada di India atau seorang warga negara India, jika Anda berada di Mumbai atau ingin datang, silakan. Kami ingin sekali bertemu dan mengobrol. Pokoknya seperti biasa, itulah yang kami lakukan. Secara keseluruhan berita dan rencana seperti itu. Kami sedang berjuang untuk mendapatkan penonton, untuk likuiditas. Kami sedang melakukan perhitungan ulang dan bekerja sama dengan orang yang baru. Bagi kami, sehingga ada pemahaman yang lebih baik. Jadi, bagi Anda yang aktif dalam ekosistem, Anda yang berada di ruang chat, menyambut pendataan baru, berbagi beberapa webinar favorit Anda, postingan favorit Anda, ceritakan kepada kami tentang kasus Anda yang akan terjadi, bagaimana cara berpartisipasi dalam snapshot dengan benar. Karena orang datang, orang tidak mengerti semuanya, mereka berpikir bahwa hanya proyek kripto misalnya, atau kami hanya semacam proyek investasi. Jadi, sambutlahnya dan tunjukkan kepedulian, perhatian. Saya sudah melihat hal ini dalam chat. Mungkin seruan saya akan memberi seseorang lebih banyak energi untuk melakukannya. Tuliskan pertanyaan Anda pada saat siaran. Kami selalu mengikuti chat baik di YouTube maupun di saluran Telegram. Jadi, tulislah pertanyaan Anda. Saya akan menjawabnya. Saya juga akan menyambut Anda semua. Dan sekali lagi, terima kasih banyak atas webinar itu. Semoga selalu sehat dan sukses. Sampai jumpa lagi.